siang-siang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kemasan untuk yang tinggi ya, kemasan tall box istilahnya. Jadi kemasan yang dalam tanda kutip ukurannya itu kecil, kemudian memanjang ke atas atau memanjang ke samping secara vertikal maupun horizontal. Terus kemudian nanti kita akan membahas desain-desain yang dapat dijadikan inspirasi untuk tugas berikutnya ya. Namun sebelum kita membahas tentang konsep tall box atau box memanjang, kita akan mempelajari dulu tentang standarisasi ikon kemasan. Ya, baik. Apabila Anda pernah melihat secara detail atau secara spesifik tentang suatu kemasan, maka di dalam kemasan itu terdapat ikon-ikon atau terdapat sebuah simbol-simbol tertentu, simbol-simbol khusus yang disepakati oleh sebagian besar orang. Ya, jadi ada simbol entah itu ini ya, ada tingkah simbol ini, entah itu ada simbol jangan diinjak, ada simbol simpan di tempat kering, buang sampah pada tempatnya. Nah, simbol-simbol ini adalah simbol-simbol yang secara khusus disepakati oleh sebagian besar konsorsium desain kemasan, kemudian diterapkan oleh para pelaku industri atau pelaku siapapun yang menggunakan desain kemasan itu. Presentasi saya bisa dilihat di layar? Oke. Bisa, Pak. Ya, baik, saya lanjutkan. Pertama-tama, ada yang namanya Standar Nasional Indonesia. Jika Anda mengingat 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, saya menjelaskan tentang standar cetak kemasan, di mana di dalam standar cetak kemasan itu ada istilah bleed, ada istilah perf, ada istilah die cut, kemudian ada technical aspect dan sebagainya, yang merupakan standar cetak. Nah, kenapa ada standar? Waktu itu saya jelaskan supaya orang itu lebih mudah memahami. Jadi misalkan kalau kunci pas di seluruh dunia kunci pas ukurannya sama sehingga tidak terjadi kekeliruan. USB itu ukurannya di seluruh dunia sama sehingga kalau Anda pergi ke luar negeri pun Anda colok tuh USB itu tetap bisa dicolok tanpa kesalahan apapun. Nah, itulah yang disebut dengan standar. Nah, standar ini setiap negara memiliki standar yang berbeda-beda. Di Eropa ada yang namanya CE. Ya, CE itu standar European Standard. Terus kemudian ada Amerika punya standar sendiri. Kalau Anda ke Cina punya standar sendiri, Jepang punya standar sendiri, dan Indonesia standarnya itu adalah standar nasional Indonesia. Ya. Nah, sebagai seorang desainer, apalagi desainer komunikasi visual, itu Anda harus memiliki pengetahuan yang luas ya. Kalau tadi mungkin sama Mbak Palupi, nah, Mbak Palupi itu menarik ya tadi ya materinya. Mbak Palupi itu mahasiswa yang sangat aktif ya. Dia itu D3 sebenarnya di UNES. Kemudian ingin melanjutkan S1 tapi nggak boleh melanjutkan S1 di UNES karena melompat di S1 di UNES itu nggak ada jalurnya. Akhirnya yang bersangkutan mengambil S1 di UDINUS. Nah, di UDINUS cepat banget. Terus setelah itu ada rekomendasi beasiswa dari ITB. Seperti biasa setiap tahun kami mendapatkan, saya Bu Rahina itu mendapatkan semacam dalam tanda kutip itu jatah ya untuk mengirim mahasiswa melalui rekomendasi beasiswa di ITB. Nah, waktu itu kami memilih Palupi salah satunya, ada teman juga satu. Terus kemudian ternyata lolos sampai tahap kualifikasi, jadilah mahasiswa ITB. Nah, tapi sepak terjangnya cukup baik gitu ya. Ada catatan khusus sebenarnya kalau Anda ingin melihat Bu Palupi atau Mbak Palupi itu ya, secara skill teknis ketika jadi mahasiswa itu jauh di bawah kelas ini ya, jauh di bawah Anda. Tapi secara attitude atau secara kemauan atau secara dia itu mau berbenah itu jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Jadi dia keinginannya untuk belajar itu sangat tinggi. Ketika ini saya kritik, dia merespon kritiknya itu dengan belajar. Jadi kritik ini belajar, besok diperbaiki lagi, kritik lagi diperbaiki lagi. Makanya sangat bagus itu angkatannya Palupi itu D3-nya ada Palupi, ada teman-teman seperti Fairuza, terus kemudian ada Abdi. Bahkan kemarin 2 orang D3 datang ke rumah kami gitu ya.
kemarin malam ada Mas Ridwan sama Mas Sukoco. Ridwan ini jadi pemilik usaha cetak di dekat UNES. Terus kemudian yang Sukoco jadi fotografer prewedding. Ya, kemarin datang ke rumah silaturahmi. Nah, jadi mengulang memori itu ya. Nah, yang menarik dari teman-teman itu bahwa mereka itu ketika sudah terjun ke lapangan dunia kerja, maka mereka itu tidak putus di pembelajaran desain saja, tapi mereka harus mempelajari aspek-aspek yang lain. Jadi brand analis misalkan, wah jadi aspek ekonomi akhirnya jadi belajar tuh. Psikologi konsumen jadi belajar. Jadi desainer komunikasi visual itu kalau masuk ke DKV itu secara konsekuen Anda harus rajin belajar bidang-bidang lainnya. Jadi tidak langsung desain terus kemudian Anda cuma Photoshop, Illustrator setiap hari itu toh enggak seperti itu. Kalau Anda cuma seperti itu Anda tukang, Anda bukan desainer ya. Anda layouter. Tapi kalau benar-benar desainer, maka Anda setiap hari itu akan mempelajari sesuatu yang baru, mempelajari sesuatu yang berbeda. Nah, salah satunya adalah mempelajari tentang SNI. Nah, ngapain tuh SNI dipelajari? Nah, kalau Anda seorang desainer yang beneran, ya Anda harus tahu SNI-nya seperti apa. Nah, SNI di Indonesia itu tujuannya untuk membuat pengertian yang sama. Tentang apa? Kalau kita kemasan ya tentang produk pangan. Jadi yang dimaksud dengan gula, terus kemudian yang dimaksud dengan tepung terfortifikasi, yang dimaksud dengan gula rafinasi ya, terus yang dimaksud dengan standar minyak goreng itu seperti apa. Maka ketika SNI ini tercapai, itu akan mempermudah konsumen dalam mengidentifikasi produk. Saya kasih contoh kasus ya. Di Jakarta, 1 minggu yang lalu, ini kasusnya Jakarta, Bekasi, Tangerang ya. Nah, Tangerang Raya, Bekasi, sama Jakarta. Itu terjadi sweeping oleh polisi. Jadi polisi itu mensweeping produk-produk UMKM yang tidak ada BPOM-nya. Jadi yang tidak ada izinnya UMKM ini ditangkapi sama polisi. Apa yang terjadi karena mereka dianggap tidak memiliki izin. Akhirnya mereka ditangkap. Kemudian produknya dilarang beredar. Nah, sebagai UMKM tentu saja mereka sedih ya. Sedih banget. Kenapa kok sedih ya? Karena usaha yang sudah jalan akhirnya harus berhenti. Padahal niatnya bagus. Niatnya pemerintah bagus, yaitu untuk melindungi konsumen. Tapi eksekusinya yang merugikan UMKM ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, tujuan yang kedua adalah menyeragamkan penamaan serta bagaimana standarisasi dan sertifikasi dari suatu produk. Jadi ada standarnya. Misal nih, kalau Anda menyebut produk ayam goreng misalkan, maka ada standarnya. Ayamnya cara memotongnya seperti apa, dipotong berapa hari yang lalu baru boleh diproses gitu ya. Terus kemudian bagaimana cara memprosesnya, minyaknya harus dipakai maksimal berapa kali, itu ada standarisasinya. Jadi ketika Anda mendapatkan sertifikasi halal atau BPOM atau PIRT, maka mereka itu sebenarnya menguji sertifikasi ini. Nah, contoh sederhana gini. Anda misalkan beli gorengan di pinggir jalan ya. Pasti sebagian besar pedagang gorengan di pinggir jalan tidak punya izin usaha. Sebagian besar ya, mungkin ada yang punya izin usaha tapi sebagian besar. Nah, Anda coba lihat minyak goreng yang dipakai. Bisa jadi warnanya sudah hitam luar biasa. Nah, ini kalau dipakai, mungkin bisa jadi dipakai sama yang bersangkutan, yang tukang gorengannya ini mungkin 10 kali. Bahkan mungkin hanya istilahnya itu jok-jokan ya. Jok-jokan itu kalau minyaknya sudah berkurang, dituangi minyak baru. Tidak diganti, tapi dituangi minyak baru. Sehingga kandungan kolesterol yang ada di dalam minyak hitam itu tadi, itu sangat tinggi sekali. Nah, orang Indonesia cuek dengan hal itu ya. Wah, beli aja yang penting murah. 500.000 gorengan yang penting murah. Nah, apa yang terjadi? Kesehatannya tidak terjamin. Anda bisa jadi kena kolesterol, penyakit kolesterol, jantung koroner, stroke, kemudian Anda bisa juga keracunan dan seterusnya. Tapi penduduk Indonesia mayoritas tidak peduli dengan hal itu. Beda dengan penduduk luar yang negara yang agak maju ya, negara maju ke negara super maju seperti Jepang, kemudian di Singapura misalkan, Australia misalkan. Nah, kalau di Singapura, di Australia itu Anda mau jualan di pinggir jalan pun Anda harus punya izin. Kalau tidak punya izin, ditangkap polisi Anda, deportasi ya. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya bagus maksudnya. Maksudnya adalah melindungi konsumen.
Cuma di Indonesia pelaksanaannya belum optimal. Nah, sebagai seorang desainer, kita juga harus paham yang namanya peraturan pemerintah. Contoh, ada peraturan pemerintah nomor 102 2000. Ini sudah dimodifikasi atau sudah diperbarui dengan peraturan pemerintah tahun 2012. Di tahun 2000, SNI itu bersifat sukarela, ya. Tapi ketika tahun 2012, SNI itu bersifat wajib. Nah, jadi ada 12 tahun untuk sosialisasi SNI, ya. Jadi SNI itu nanti ada yang mandatori atau diwajibkan dan ada yang voluntary atau sukarela. Maksudnya apa nih? Ya maksudnya produk-produk tertentu kalau nggak punya SNI ya nggak boleh beredar. Jadi contoh ya frozen food. Kemarin tuh ada desainer anak D3 kalau nggak salah buat usaha namanya KEA ya, kayak buat identitas visual. Saya tanya, Mbak, kayak ini apa? Oh, ini frozen food, Pak, buatan orang tua saya. Oh ya, sudah beredar. Jadi di tetangga-tetangga sekitar. Dia buatkan desain kemasannya sama buat logonya. Ya cukup bagus. Terus kemudian apakah dia sudah punya BPOM? Belum. Apakah sudah punya apa itu namanya standarisasi apapun? Belum. Nah, ini yang bahaya. Kalau ketahuan sama dinas, misalkan dinas pangan atau dinas pengelola obat dan makanan, itu bisa ditangkap dan bisa ditutup usahanya. Nah, susah ya jadi orang kecil ya. Kalau orang besar kok gampang banget gitu ya. Nah, SNI wajib itu terkait dengan beberapa produk. Ini sampel-sampelnya ya. Misalkan garam beriodium, kemudian gula rafinasi, tepung terigu fortifikasi Fe. Fe itu verum ya. Verum itu besi, zat besi. Terus kemudian air minum dalam kemasan, coklat bubuk, minyak goreng. Ini mengemasnya nggak boleh sembarangan. Loh kok bisa? Iya. Contoh, kalau Anda berbicara garam konsumsi beriodium, garam beriodium ya. Dulu waktu saya itu balita, tapi saya masih ingat banget gitu ya, di tahun 80-an, itu banyak sekali anak kecil itu gondongan itu kalau sekarang mungkin sudah nggak ada, bahkan istilah itu mungkin banyak yang lupa. Tenggorokannya itu menggembung ya, di tenggorokannya itu di pipi bagian bawah itu menggembung dan sakit. Itu karena dia kurang zodium. Jadi banyak tuh anak-anak kecil SD itu menggelembung di bagian bawah pipinya. Terus kemudian pemerintah menggerakkan garam beriodium. Waktu itu garam biasa, garam laut gitu ya. Terus kemudian ada garam beriodium. Nah, garam beriodium ini unik teman-teman. Jadi kalau Anda punya garam beriodium juga di kos-kosan Anda atau di rumah Anda, garam beriodium itu kemasannya tidak boleh terbuka. Ya, tidak boleh terbuka. Kenapa? Karena kalau terbuka itu yodium itu sifatnya menguap. Yodium itu sifatnya menguap. Terus kemudian uap dari yodium itu adalah zat racun ya. Zat beracun. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Garam beriodium itu natrium klorida beriodium ya. Iodiumnya itu racun. Natrium itu racun. Klorida itu racun. Ya, kalau Anda lihat natrium itu kalau Anda pernah Anda suka kimia ya. Natrium itu di laboratorium itu kalau menyimpan harus dimasukkan ke dalam minyak. Kenapa kok gitu? Karena kalau kena air natrium itu meledak. Ledakannya kenceng banget. Jadi kalau Anda sak cuil, kalau dulu saya di lab gitu ya, mainannya cuma ambil sak cuil saja natrium, dilemparkan ke air itu ledakannya dahsyat. Jadi harus disimpan di minyak karena kalau kesiram air itu bisa hancur terus laboratorium ya. Itu natrium. Jadi beracun dan berbahaya. Kemudian klorida, chloride ya. Chloride itu beracun juga, racun yang sangat kuat juga. Kemudian iodin itu racun juga, makanya obat luar ya iodium itu. Nah, tapi ketika mereka itu disatukan jadi satu, unsur-unsur kimia ini, jadilah garam beriodium, zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Bahkan masakan kalau nggak dikasih garam, rasanya nggak enak. Dan ketika disatukan, sifat racunnya hilang. Yang ada justru sifat melezatkan makanan. Coba lihat kuasa Tuhan di sini ya. Jadi kalau Anda belajar itu, coba lihat dari kacamata-kacamata yang berbeda-beda. Anda desainer tapi bisa melihat dari kacamata bisnis, bisa melihat dari kacamata sosial budaya, juga bisa dari kacamata agama. Jadi Anda akan mengagumi ciptaan-ciptaan Tuhan yang luar biasa nantinya. Air misalkan ya, air itu H2O, hidrodioksida ya. Hidrogen itu
mudah sekali terbakar. Kalau Anda tahu las hidrogen itu mudah banget terbakar. Oksigen itu syarat pembakaran. Kalau nggak ada oksigen nggak bisa terbakar zat itu. Nah sekarang digabung hidrogen sama oksigen, jadinya air, malah memadamkan api. Tuh luar biasa ya, bagaimana sudut pandang agama itu bisa memperluas wawasan Anda, khasanah Anda di ranah sains. Nah, kalau Anda orang yang agamis, tapi Anda nggak suka sains, itu masih kurang hafal ya, kurang utuh pemahaman Anda. Tapi kalau Anda orang yang sains kemudian Anda suka agama, wah, bahwa agama itu sangat mendukung yang namanya sains. Jadi kalau Anda itu sering, anak muda itu kan sering ya, kalau sudah kena agama itu orang malas berpikir. Itu pendapat yang salah. Agama itu adalah candu, bacaan Anda kurang, gitu ya. Di Indonesia itu orang nggak maju-maju karena yang dipikir itu masih agama. Itu bacaannya kurang jelas. Jadi kalau Anda memang mengetahui agama dengan utuh, maka agama itu adalah salah satu pendorong berkembangnya sains. Itulah alasannya kenapa Renaissance itu diawali dengan era keemasan ilmuwan Islam. Ada Al-Jabar, ada Al-Kamis, ada Ibnu Sina, ya semua di bahasa Inggris kan tuh. Aljabar ya jadi aljabar, kemudian alkemis jadi chemistry, kemudian Ibnu Sina jadi Ibsina gitu ya. Jadi bahasa Inggris semua, padahal itu ilmuwan muslim semua awalnya dulu karena menguak fenomena-fenomena agama tapi dari sudut pandang sains. Ketika dipindah ke Eropa, agamanya dibuang semua karena agamanya saling berbeda ya waktu dia satunya Muslim, satunya Kristen sama Katolik waktu itu yang berkembang di Eropa sama Jewish. Nah, akhirnya dibuang tuh elemen agamanya, yang diambil elemen sainsnya. Padahal sebenarnya itu bisa disatukan. Nah, itu garam yodium. Kemudian ada gula rafinasi. Gula rafinasi itu gula yang diputihkan, seperti gulaku. Ya, Anda bisa beli gula oplosan yang warnanya agak kusam, atau gula yang putih seperti gulaku atau gula 365-nya Superindo. Kemudian ada tepung terigu yang terfortifikasi Fe itu yang biasanya digunakan seperti segitiga biru yang khusus untuk membuat roti, itu sudah terfortifikasi. Kemudian air minum dalam kemasan, itu wajib, nggak bisa Anda buat air minum kemasan oplosan ya. Jadi sebenarnya galon isi ulang itu ilegal ya sebenarnya, kalau tanpa izin. Kenapa? Ada standarnya gitu ya. Saya itu sering heran ya, saya melihat di Semarang lah katakanlah di sini ya, banyak usaha isi ulang itu ngambil airnya dari Ungaran. Ungaran itu di Semarang ini bagi yang belum tahu Semarang ya, Ungaran itu di sebelah selatannya Semarang, jadi Gunung Pati ini naik terus, nanti udah ada Ungaran, di sana banyak sumber air. Sumber airnya diambil dari sumur langsung atau dari sungai langsung ya, karena jernih banget, memang jernih, kualitasnya bagus. Tanpa disaring, tanpa apa, dimasukkan tangki. Dari tangki dipindah ke penjualan, dari penjualan langsung diisikan ke galon, kemudian diminum sama user ya. Artinya user ini minum air dalam kadar kualitas yang belum terjamin. Sebenarnya itu. Makanya harus ada SNI. Kalau SNI, bagaimana nih? Airnya harus disaring terlebih dahulu. Saringannya ada tahapannya. Kemudian cara mengemasnya ada tahapannya. Jadi nggak tinggal ditutup sama plastiknya galon yang warna biru itu enggak, tapi ada tahapannya. Nah, demikian halnya juga dengan coklat bubuk dan minyak goreng. Coklat bubuk itu kalau kemasannya nggak baik, mudah jamur. Sementara minyak goreng, Anda tahu sendiri minyak itu sifatnya mengikis plastik. Kalau tidak berpada bahan khusus, maka minyak gorengnya akan merusak plastik tersebut dan akhirnya bocor. Oke, saya next. Nah, ada banyak sekali landasan hukum tentang kemasan pangan ya. Di layar itu ada Undang-Undang Nomor 18, Nomor 28 2004, 2010 dan sebagainya. Nah, yang mana ini setidaknya Anda ketahui permukaannya saja boleh, gitu ya. Jadi nanti misalkan gini, saya dapat order nih untuk membuat kemasannya garam yodium. Ya Anda nggak boleh langsung didesain, tapi Anda baca dulu panduannya, undang-undangnya seperti apa, supaya tidak sampai desain Anda itu tidak sesuai dengan undang-undang dan akhirnya harus direvisi. Nah, jadi sebelum direvisi, pelajari dulu. Nah, label pangan kemarin sudah kita jelaskan di pertemuan pertama atau etiket ya. Jadi itu sebenarnya ada undang-undangnya ya. Jadi saya nggak ngarang sendiri sebenarnya, itu ada undang-undang HKA 01
03151211 ya, panjang nomor tahunnya 2011. Jadi yang nama produk komposisi berat besi yang saya sampaikan di minggu pertama itu ada panduannya. Saya tidak ngarang ya. Jadi semua ini kode halal, kode produksi, jenis produksi halal yang dipersyaratkan dan seterusnya itu semuanya ada aturannya. Saya itu tidak ngarang sendiri. Tapi karena sudah pernah dibahas, tidak perlu dibahas. Nah, yang kita bahas adalah standarisasi kemasan plastik. Nah, maka akan muncul di dalam katakanlah botol itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang tahu? Kita coba tanya deh. Kita coba dari Mbak Elisa ya. Mbak Elisa kemarin memenangkan desain periklanan. Ya, tadi saya kirim sudah hadiahnya, Mbak. Semoga nyampe secepatnya ya. Tapi sudah saya kirim. Oke, saya tanya Mbak Elisa, pernah lihat angka-angka ini, Mbak? Simbol Pak, ini? Pernah. Ya, pernah yang nomor berapa lihatnya? Nomor 5 biasanya, Pak. Kira-kira apa sih, Mbak itu? Apa ya? Anda menduga itu apa? Dugaan saya juga salah sebelum belajar. Dulu dugaan saya tuh kayak mungkin ini wadahnya bisa didaur ulang kayak gitu. Oke, daur ulang karena segitiganya itu ya, ada panahnya itu ya. Iya. Ya, kalau angka-angkanya? Kalau angkanya kurang tahu, Pak. Oke, terima kasih Mbak Elisa. Iya, Pak. Ya, berikutnya ada Mas Alif Arslan. Ya, kira-kira apa ini angka-angkanya? Tadi segitiganya sudah dijelaskan Mbak Elisa kalau itu daur ulang. Kalau Mas Arslan apa? Angka-angkanya itu? Mungkin kalau saya angkanya berapa kali bisa didaur ulang kali, Pak? Oke, ya itu juga. Oke, terima kasih Mas Arslan. Ya, itu juga hal yang saya duga dulu ya. Jadi ada ini didaur ulang 1 kali, didaur ulang 2 kali dan seterusnya. Jadi saya tuh kalau cari air minum itu saya cari botolnya yang nomor 1 karena baru didaur ulang 1 kali. Saya dulu itu mikirnya seperti itu. Ternyata salah ternyata ya, saya salah. Terus akhirnya saya belajar, oh ya ternyata itu ya. Makanya itu gunanya untuk belajar itu ya. Nah ternyata ini adalah bahan-bahannya. Nanti saya jelaskan seperti ini. Jadi kode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah kode material plastiknya. Jadi ada PET, ada HDPE, ada PVC, LDPE, PP, PS, dan sebagainya. Saya jelaskan satu-satu nih. PT atau PET itu disebut sebagai polyethylene terephthalate ya. Biasanya ini adalah botol yang bersih, bening, tipis. Botol apa ini? Botol air mineral. Jadi kalau Anda lihat air mineralnya punyanya Aqua, terus kemudian punyanya Pelangi gitu ya, punyanya Le Minerale, Ades dan sebagainya itu dia menggunakan yang namanya PET. Jadi bahannya itu PET. Jadi ternyata itu bukan daur ulang ya. Ternyata itu bukan simbol daur ulang ya. Ternyata itu adalah simbol bahan. Simbol bahan. Nah, bahannya nomor 1 itu disebut sebagai PET atau PETE. Sifatnya apa? Tipis, bening, terus kemudian sekali pakai. Nah, ini nanti garis bawahi. Nanti saya jelaskan apa maksudnya sekali pakai. Berikutnya yang versi 2. Yang versi 2 itu HD. HD itu high density. Kalau high density itu berarti lebih padat, lebih tahan panas. Kalau botol Aqua yang tipis itu, Anda masukkan ke air panas, dia akan jadi lembek ya. Jadi lembek atau kena sulut panas sedikit saja ketika nggak ada air di dalamnya, dia langsung ketarik, langsung melengkung lah, langsung lembek gitu ya. Semacam terbakar gitu ya, efek meleleh. Tapi kalau HDPE itu high density, lebih padat. Biasanya itu digunakan untuk galon air minum, ada juga dari Tupperware atau botol susu anak-anak itu ya, botol susu bayi yang non kaca. Itu biasanya terbuat dari plastik yang tidak terlalu jernih. Tapi dididihkan atau digodok itu tidak melepuh, tidak meleleh. Jadi kalau Anda lihat ya, bayi itu botol susu kalau punya adik atau punya bayi, botol susunya itu biasanya kalau nggak terbuat dari kaca, dia terbuat dari plastik. Misalkan punyanya Kasen, Huki, kemudian Ciko dan sebagainya ya, merek-merek Lion Star, merek-merek itu, dia itu sifatnya tebal dan agak keruh sedikit.
tapi keras, digodok kuat, atau galon aqua warna biru, atau galonnya Le Minerale yang ada gagangnya itu terbuat dari HDPE, agak kuat terhadap benturan dan kuat terhadap suhu yang agak tinggi. Tapi nggak tinggi-tinggi amat juga. Kalau Anda panasi ke api langsung ya dia meleok juga, sama. Nah, kita lanjut ke material berikutnya. Material berikutnya adalah PVC. PVC itu polyvinyl chloride ya. Kalau Anda ingat PVC ya pipa PVC ya. Pipa PVC itu ya kayak yang Anda pakai pipa untuk keran air, terus kemudian pipa-pipa ledeng, kemudian botolnya apa itu namanya sampo, itu namanya PVC. Nah, PVC ini ada senyawanya namanya dietil hidrosilamin ya. Dia itu mudah bereaksi dengan makanan. Sehingga ketika kena makanan, dia akan bereaksi dan melepaskan mikroplastik namanya. Ini yang nggak boleh tersentuh sama makanan. Makanya botolnya khusus, botol sampo gitu, pakainya PVC, bukan pakai HDPE. Botolnya obat pel, botolnya obat kaca, itu pakainya ini, PVC. Berikutnya ada LDPE, low density polyethylene. Nah, ini berarti karena low density, berarti dia lemes ya. Nah, lemes itu berarti ya kresek, kemudian plastik mika yang buat laminasi kemasan, kertas pangsit, itu lapisannya kertas pangsit, itu semuanya menggunakan LDPE. Dia itu tetap fleksibel, bisa dipakai, tapi juga sama, sekali pakai. Jangan dipakai lebih dari 1 kali, karena dia lemes. Kalau dia itu dipakai berkali-kali, mikroplastiknya lepas ke makanan, nanti masuk ke tubuh jadi kanker. Ya. Jadi ada cerita seperti ini ya. Kenapa mbah-mbah kita, kakek buyut kita itu jarang yang terkena kanker. Jadi kalau kita lihat, kita baca berita itu kan yang kena kanker generasi-generasi muda ya, yang sekarang mungkin usianya 60-an lah. Generasi X ya. Atau baby boomers lah paling enggak. Di atasnya baby boomers, generasi kakek nenek kita, atau mbah buyut, kalau dalam kasus Anda ya mbah buyut ya, kalau kakek nenek saya, kalau generasi Anda ya mbah buyut Anda, itu jarang loh yang terkena yang namanya kanker. Kenapa? Ternyata seperti ini polanya ya. Ini salah satu penyebabnya, enggak selalu tapi salah satu. Saat ini manusia selalu mengkonsumsi barang yang mengandung plastik ya. Anda beli bakso kadang bungkus plastik, Anda makan apa ada plastiknya. Kemasan ini di plastik, beli gorengan di plastik, dan seterusnya. Bahkan minum pun dari plastik. Nah, plastik itu ketika bergesekan dan lepas partikelnya akan menjadi yang namanya mikroplastik. Mikroplastik ini berarti plastik tapi kecil sekali. Kita nggak bisa lihat dengan mata kita. Nah, mikroplastik ini ketika tertelan oleh tubuh, maka dia bisa diserap oleh usus, saking kecilnya. Maka dia masuk ke pembuluh darah. Tapi selalu diingat bahwa mikroplastik ini adalah zat non-organik. Artinya apa? Dia tidak bisa diurai dengan mudah. Nah, tubuh manusia itu sangat hebat. Kalau ada zat yang berbahaya di dalam tubuh, maka dia akan menyerangnya. Virus masuk ke tubuh serang, bakteri masuk ke tubuh serang, gitu ya. Telur cacing masuk ke tubuh serang. Nah, apa yang dibuat untuk menyerang? Sel darah putih. Karena sel darah putih itu pertahanan tertinggi tubuh manusia. Nah, sel darah putih ini menyerang habis-habisan sama mikroplastik. Tapi karena plastik diserang habis-habisan, ya dia tetap aja plastik, ya tidak bernyawa, tidak ada unsur selnya, dia tidak bisa lisis istilahnya, tidak bisa terurai. Akhirnya sel darah putih beradaptasi, menjadi lebih kuat lagi, diserang terus, tapi tetap aja nggak mati. Sampai titik tertentu, darah putih Anda menjadi agresif. Nah, ketika agresif, sel-sel di sekitarnya menjadi agresif sehingga menyerang inangnya sendiri, menyerang pemiliknya sendiri, yaitu tubuhnya sendiri. Akhirnya dia tumbuh menjadi lebih ganas, dan akhirnya menyerang dirinya sendiri. Itulah jadi kanker. Lah, mbah buyut kita dulu, daging dibungkus sama daun jati. Makan pecel dibungkusnya sama daun pisang. Makan ketan dan sebagainya dibungkusnya pakai daun waru. Nah, akhirnya apa? Sistemnya organik, ya lepas, sama-sama lepas masuk ke tubuh. Tapi karena organik,
sel-selnya daun-daunan tadi mudah sekali dihancurkan sama yang namanya tubuh, sehingga tidak ada endapan dan akhirnya tidak berbahaya. Nah, dari cara ini mungkin Anda nanti timbul kesadaran supaya kembali ke masa lalu ya, gerakan penghijauan, tapi dengan metode desain yang menarik. Saya kasih contoh. Anda ada mata kuliah metodologi desain, teman-teman? Sudah atau belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Metodologi desain belum? Semester berapa tuh Anda? 5, Semester Pak. 5, Pak. Harusnya sudah toh. Metodologi desain yang membawakan Pak Bayu sama Pak Eko. Pak, adanya metodologi penciptaan. Sama lah, sama. Oh, Sama itu. Metodologi penciptaan sama. Pak Bayu kan ya, sama Pak Eko Haryanto ya. Iya, Pak. Ya, diajari apa coba Mbak Reza? Mbak Rosalia. Halo Mbak Rosalia, diajari apakah? Oke, sepertinya mic-nya bermasalah. Saya tanya Mbak Fitri deh, diajari apa Mbak Fitri? Fitri Mustika Wulandari Panjaitan, panjang banget nih. Diajari apa Mbak Fitri? Halo, suara saya masih bisa didengar kah? Yang lain, halo? Suara saya putus? Halo? Masih bisa didengar, Pak. Jelas, Pak. Oh lah, nggak ada yang respon ya. Oke deh Mbak Fatia deh. Mbak Fatia, metodologi penciptaan diajari apa? Saya belum, Pak, soalnya semester 3 saya cuti kuliah. Oke. Terus kalau gitu yang sudah deh Mbak Sabrina deh, Mbak Sabrina. Ya, nggak ada yang respon, kasihan banget saya ini. Ya udah lanjut aja deh, nggak usah ditanya lah. Padahal tadi itu pengen saya tunjukkan ya, di metodologi penciptaan itu ada nih ya perusahaan dari luar negeri, perusahaannya bukan dalam negeri, saya jengkelnya itu perusahaannya bukan dalam negeri. Ngapain coba? Dia itu membuat piring dari daun pisang. Ya Anda perhatikan ya, membuat piring dari daun pisang. Ini mbah buyut kita itu dulu piringnya ya dari daun pisang ya. Tapi mereka itu perusahaan di luar ini daun pisang dipotong melalui metodologi penciptaan itu ya, di riset kemudian dipotong, dipres dibentuk piring. Jadilah piring organik. Percaya atau tidak Anda tahu fundingnya ya, fundingnya itu pembiayaannya $10 juta. Cuma membuat yang namanya piring menggunakan daun pisang. Bayangkan kalau ini dilakukan oleh orang Indonesia. Wah, mau limpah banget tuh daun pisang tuh. Kalau dijadikan piring saja, jadi bukan piring plastik lagi, tapi piring daun pisang. Kan keren banget tuh, tapi tidak ada yang menyentuh itu. Nah, ini salahnya metodologi penciptaan ya. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya adalah setelah kemasan kresek tadi yang menyebabkan kanker tadi, berikutnya adalah ini PP. PP ini adalah polipropilin ya. Lebih kuat, lebih ringan, transparan, terus kemudian agak keruh sedikit ya, tapi stabil terhadap suhu tinggi, baik terhadap lemak. Ini biasanya dipakai buat Tupperware. Kalau Anda lihat Tupperware itu kalau nggak 2 high density, dia pasti pakai 5. Yang lebih baik pakai yang 5. Jadi kalau Anda mencari bahan berbahan dasar plastik, cari saja yang kodenya 5. 5 ini paling bagus. Ya, tapi kalau nggak ada 5, 2 lah minimal ya. Kalau 1 jangan dipakai lagi, itu maksudnya dipakai sekali saja. Nah, berikutnya PS polystyrene. Wah, ini yang paling bahaya nih. Apa itu polystyrene? Styrofoam. Ya. Styrofoam itu kenapa kok banyak dipakai di Indonesia? Murah sekali. Styrofoam itu Anda punya cairan styrofoam dikasih katalis, katakanlah 10 cc saja si cairan styrofoam ini sudah bisa jadi kemasan lumpia atau kemasan nasi goreng atau kemasan bubur ayam atau kemasan apapun itu hanya 10 cc saja, sedikit saja sudah bisa ngembang jadi besar. Jadi akhirnya banyak dipakai nih yang namanya styrofoam itu ya. Nah, styrofoam itu
bahaya sekali karena sebenarnya styrofoam ini mampu mengganggu hormon keseimbangan otak. Nah, kalau otaknya itu pusat pemikiran manusia itu sudah terganggu, maka semuanya akan terganggu. Kemudian 7 itu other, 7 itu bahan plastik lainnya ya, ada SAN, ada ABS. ABS itu yang biasanya dipakai untuk kendaraan, untuk casing laptop, untuk casing HP itu menggunakan ABS. Kemudian ada PC, polikarbonat. Polikarbonat itu untuk apa itu namanya kayak resin itu ya. Jadi untuk pelapis biasanya fiberglass dan kawan-kawan. Kemudian ada nilon. Nilon itu lentur kayak benang dan sebagainya. Nah, ini apa itu namanya sifatnya keras. Sebagai kesimpulannya, bahan-bahan itu tadi, maka kodenya itu Anda lihat rekomendasinya ya. Kode 1 rekomendasinya sekali pakai. Jadi kalau Anda punya botol air mineral, jangan diisi ulang dimasukkan kulkas, jangan, berbahaya. Ya, jadi kalau Anda pengen botol yang bisa dimasukkan di kulkas dan dipakai berkali-kali, pakai saja yang botol kaca. Jadi jangan pakai botol Aqua dan kawan-kawan ya, karena itu sekali pakai saja. Makanya iklannya kan sekali diminum diremuin, dimasukkan ke tempat sampah. Terus kemudian HDPE, meskipun itu apa itu namanya tahan kepada panas, tapi rekomendasinya sekali pakai. Meskipun ini beberapa kali dipakai. PVC jangan dipakai sama sekali ya, karena lebih baik dipakai untuk saluran air saja. Kalau air kan tidak ada apa itu namanya interaksi yang berlebih ya, sehingga kemungkinan menjadi mikroplastik itu sangat kecil. Kemudian LDPE itu kresek dan kawan-kawan boleh dipakai. PP itu adalah pilihan terbaik, Tupperware dan kawan-kawan. Kemudian styrofoam itu wajib dihindari. Kalau nggak bisa menghindari, setidaknya mengurangi. Kalau sebisa mungkin menghindari ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya standarisasi ikon pada kemasan. Ada yang namanya CE, Confirmed European, artinya sudah disesuaikan dengan standarisasi Eropa. Jadi kalau ada CE itu berarti sudah lulus sensornya Eropa. Kemudian ada fragile, mudah pecah. Ada yang namanya avoid strong smell, jauhkan dari benda-benda berbau tajam. Ada keep in cool place, berarti dia itu keep in cool place itu jauhkan dari tempat yang panas, tapi simpan di tempat yang sejuk dan kering. Terus kemudian ada maksimum tumpukan adalah 8, ada yang 3, kalau 3 berarti maksimum tumpukannya 3, dan seterusnya. Terus kemudian hindari panas dan dingin, jangan diinjak. First in first out, yang masuk pertama, keluar pertama. Kemudian handle with care, hati-hati. Kemudian don't use crowbar, jangan digancu. Avoid direct contact, berarti harus diangkat. Kemudian diangkat dari lantai ya, karena lantai itu lembab. Kemudian ada suhu yang diperkenankan dan jauhkan dari sinar matahari. Nah, kalau ikan produk jamu ada 3 jenis, yaitu logo jamu biasa, jamu-jamu gledek itu ya, jamu-jamu mbok jamu itu logonya seperti itu. Ada yang namanya logo obat herbal terstandar, namanya OHT. Ini contoh itu jamu tolak angin, sido muncul. Nah, itu obat herbal terstandar. Kemudian ada yang namanya fitofarmaka. Fitofarmaka itu sudah dibuktikan secara klinis dan dibentuk menjadi bentuk lain. Jadi contohnya itu seperti diapet ya. Obat diapet itu kan terbuat dari kunyit sama daun jeruk. Daun jambu. Tapi sifatnya sudah berbeda, sekarang sudah berbentuk kapsul. Nah, itu disebut sebagai fitofarmaka. Atau mungkin Anda pernah minum apa itu namanya kapsul untuk menaikkan nafsu makan. Nah, itu fitofarmaka dan seterusnya. Nah, sampai di sini dulu materi yang pertama tentang standarisasi apa itu namanya kemasan produk. Apakah ada pertanyaan? Saya persilahkan. Nggak ada pertanyaan? Oke, sekarang kita coba on cam dulu semuanya. Saya ingin melihat apakah masih menyala atau tidak Andanya. Oke, ada Mbak Putri, ada Mbak Elisa, ada Mas Yusuf, ada Sabrina, ada Dimas
Ramadan, ada Mas Bagus, ada Zainun. Oh, Zainun ini tadi ilegal ya, dia menggunakan ikon wanita. Nah, ini kan sekarang kelihatan tuh ya. Ada Mbak Rosalia, ada Mbak Davina, kemudian ada Mbak Sabrina. Oke, berarti semuanya aktif ya. Ya masih melihat semua, lumayan lah. DNX itu siapa DNX itu? DNX siapa DNX? Nggak ada yang mengaku nih DNX. Tetap dinyalakan kameranya dulu ya, yang nggak nyalakan kamera tak panggil saja nanti. Oke, DNX-nya hilang tadi ya, sudah di rename atau ya namanya ya. Oke, baik, saya coba tanya, Dimas Ramadan. Oke, nah, aduh, langsung gitu ya. Oke, Mas, kira-kira Anda pernah mengkonsumsi produk jamu nggak? Coba sebutkan contoh produk jamu yang fitofarmaka. Kayak Selain diapet tentunya ya, tadi saya sudah memberitahu diapet. Promak mungkin, Pak. Promak terbuat dari apa? Yang itu terakhir kemarin tadi itu produk jamu ya. Coba Promak bukan jamu, Mas. Oh, bukan. Oh, bukan. Apa ya? Ya. Oke, Jarang apa? minum herbal soalnya. Gimana? Sudah tahukah? Coba kita tanya sama yang lain deh, yang lain. Oke, yang penting Anda sudah aktif lah. Mbak Dea Safa. Ya. Apa Mbak Dea? Contohnya fitofarmaka selain diapet. Ini Pak, Reumener yang Apa dari itu? Apa itu, Mbak? Produk apa itu? itu obat Obat apakah? herbal gitu Pak. Oke, bentuknya masih obat gitu. Iya, kapsul. Oke, kapsul. Coba, oke terima kasih. Coba contoh yang OHT tadi, obat herbal terstandar. Kita coba Mas Zainun. Nah, salah sendiri kameranya dimatikan, tak panggil. Zainun ada, tak hitung 3 kali, nggak ada, langsung tak non absen. Silakan. Sudah muncul Pak, saya cewek. Cewek ya, maaf. Mati lampu Pak. Di kelas sebelah itu Zainun namanya cowok. Di sini Zainun cewek. Saya jadi bingung ya. Ini Zainun Nur ya. Oke, yang di sana Zainunnya beda. Ya, mohon maaf Mbak Zainun. Berarti itu foto Anda asli berarti ya. Yang jatuh Iya, tersungkur tadi itu ya. Oke, kasihan sekali Anda. Ya, baik Mbak. Contoh OHT Mbak. Maaf Mbak Sudah Zainun. muncul Pak. Nah, sudah muncul mah banyak. Apa saja apa yang sudah muncul? Extra Joss itu juga sudah muncul. Rosa juga sudah muncul. Anda sudah muncul yang mana nih? Stimuno itu herbal Stimuno. bukan sih Pak? Oke, Stimuno itu adalah obat herbal standar, betul. Oh, Oke. iya. Terus kalau Anda tahu Kiranti, ya. Kiranti Oh, itu iya. jamu obat herbal terstandar ya. Jadi bentuknya masih jamu tuh. Maksudnya apa tuh obat herbal terstandar? Maksudnya gini, kalau Anda beli jamu di ibu gendong misalkan ya, atau mbak gendong, atau mungkin ada bapak-bapak yang bersepeda jualan jamu, itu Anda beli hari ini, kemudian beli besok, itu rasanya bisa jadi berbeda. Ya, atau beli besoknya lagi rasanya beda. Entah itu jahenya kebanyakan atau kencurnya kurang atau apa-apalah gitu. Karena apa? Tidak distandarkan. Tapi Anda beli Kiranti hari ini, Anda minum Kiranti besok, Anda minum Kiranti 2 bulan lagi, Anda minum Kiranti 3 bulan lagi, rasanya relatif sama. Bahkan kemungkinan besar identik rasanya. Kenapa? Distandarkan. Jumlah kunyitnya sekian, jumlah gulanya sekian, kemudian teknik proses
produksinya sama, suhunya sekian, durasi sekian, itu semuanya distandarkan sehingga jadilah obat herbal terstandar. Ya, kalau jamu itu berarti jamu secara murni, jamu itu bisa bubuk, bisa cair. Kalau obat herbal terstandar itu tadi bentuknya masih kayak jamu, tapi sudah distandarisasi bahan, ukuran, dan prosesnya. Tapi kalau sudah fitofarmaka, itu sudah jadi obat. Bentuknya sudah di luar dari jamu itu tadi. Bisa jadi kapsul, bisa jadi krim, gitu ya, bisa jadi balsem, dan sebagainya. Oke, sekarang boleh di-off-kan lagi kameranya karena kuotanya Anda bisa jadi cepat habis kalau kameranya menyala ya. Oke, saya lanjutkan presentasinya ke seri 2, yaitu desain kemasan yang namanya Talbox. Talbox itu apa itu namanya, kemasan yang seperti ini ya. Oke. Di mitas kemarin Anda sudah membuat yang namanya kemasan berbentuk kubus ya, atau mendekati kubus. Jadi kubus itu sisi-sisinya sama. Sementara kalau Talbox itu ukurannya memanjang, kecil memanjang. Jadi sebentar, saya coba tes dulu. Oh belum, ini contohnya ini ya. Saya stop share dulu, bukan materinya. Sebentar, saya ambilkan yang materinya. Oke, yang ini. Ya, materinya ganti ya. Ganti yang ini, Talbox packaging. Tadi itu contoh-contohnya, nanti saya tunjukkan contohnya. Jadi pertama-tama kita akan memahami dulu yang namanya Talbox packaging ya. Di tugas pertama masih kubus, gampang kubus itu. Kenapa kok gampang? Sisi-sisinya hampir lebarnya hampir sama. Jadi ketika diolah itu nggak terlalu berbelit-belit. Sementara yang di sini, sisinya nanti ada yang tipis ya. Ada sisi tipis, tapi ada juga yang sisi tinggi. Jadi untuk Talbox itu tingginya itu lebih tinggi daripada sisi-sisi yang lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Di situ ada ini produk untuk nyemprot tempat tidur ya, untuk membersihkan kutu busuk. Ya, kutu busuk itu kan kadang-kadang menjengkelkan ya. Kalau sudah kasurnya sudah dijangkiti kutu busuk itu kayaknya sudah tidak bisa dikalahkan lagi ya, susah banget. Kecuali kalau Anda semprot habis-habisan. Nah, Anda perhatikan sisinya ada sisi depan agak lebar sedikit, sisi kanan kiri tipis, sisi tingginya tinggi banget. Nah, sehingga elemen-elemen desainnya berbeda dengan ketika Anda mengerjakan kubus ya, karena ada sisi yang tipis dan ada sisi yang besar. Nah, Anda juga harus memikirkan siapa target audiensnya. Kemarin ada yang cowok membuat produk cewek, hasilnya kacau tuh. Karena Anda tidak berjiwa kecewek-cewekan. Nah, Anda harus mempelajari psikologi cewek untuk membuat sebuah desain yang rasa cewek gitu ya. Jadi jarang tuh laki-laki bisa membuat, laki-laki normal ya di kelas ya, bisa membuat desain untuk cewek dengan sangat akurat atau sangat kecewek-cewekan. Itu jarang banget. Karena sulit ya memahami. Tapi ketika sudah berhasil, misalkan cowok itu berhasil mempelajari psikologi cewek, maka dia akan membuat karya yang biasanya lebih bagus daripada cewek itu sendiri. Contohnya gini, makeup artis cowok itu biasanya lebih akurat atau lebih bagus daripada makeup artis cewek. Kenapa? Karena laki-laki dia bisa memandang sisi kewanitaan itu dengan lebih dalam ya. Tapi secara khusus ya, laki-laki yang secara khusus mendalami itu. Desainer pakaian kalau cowok itu biasanya juga bisa mengeksploitasi potensi yang dimiliki oleh perempuan. Nah, seperti itu. Nah, Anda juga harus memperhatikan pilihan warna ya. Sebagai contoh di layar Anda itu ada 3 lampu. Ada Geniled, ada Evoled, dan ada Philips ya. Yang Geniled itu membuat warna hijau muda ya di dalamnya. Jadi kemasannya ada 2 lapis. Lapisan pertama putih, lapisan kedua hijau. Kemudian lampunya ditaruh di situ. Nah, hijau di sini merepresentasikan lingkungan. Ya, jadi nggak hanya warna itu nggak asal, tapi dia
diambil untuk merepresentasikan makna-makna tertentu. Nah, di sini ada maknanya, namanya makna lingkungan. Kalau lingkungan apa tuh warnanya? Ya hijau. Kok bisa hijau? Pohon hijau, pohon dari lingkungan. Nah, itu. Atau biru. Nah, biru itu warna apa? Teknologi. Kok bisa teknologi itu warnanya biru? Spark dari listrik itu keluarnya warnanya biru. Nah, ternyata teknologi itu semuanya berawal dari listrik. Nah, listrik berwarna biru. Jadi teknologi itu warna identiknya adalah biru. Nah, itu asal-usulnya. Nah, maka di sini yang bagian kiri dan kanan, Geniled sama Philips itu menggunakan warna hijau karena lingkungan. Sementara yang tengah itu menggunakan warna biru. Philips juga menggunakan warna biru yang artinya teknologi. Ya. Jadi di situ ada teknologi lingkungan. Kemudian di situ juga didominasi warna putih. Artinya apa? Cahaya. Waktu kapan itu ada mahasiswa saya mendesain kemasan lampu tapi pakai warna hitam. Ya susah dong, lampu kok warnanya hitam. Ya desain lampu itu rata-rata warnanya putih untuk menunjukkan cahaya yang dihasilkan oleh lampu tersebut. Nah, finishing dalam sebuah kemasan ini, kalau di rombel ini sudah terbiasa dengan itu beberapa, Anda bisa menambahkan UV atau doff untuk menghasilkan kesan yang eksklusif. Nah, pertimbangan selanjutnya, Anda juga harus mempertimbangkan apakah produk itu didisplay secara kelompok, gitu ya, atau didisplay secara khusus menggunakan POP. Nah, pertanyaannya adalah apa itu POP? Coba Rahmadila Karimatun. Nah, apa itu POP, Mbak? Saya kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. POP itu pop. Pop itu ya lagu. Ya. Oke, kita coba tanya lagi. Kurang tahu ini karena kurang membaca ya. Coba kita coba Mas Muhammad Rifki Prat. Apa itu POP? Itu Pak, point of purchase. Oke, point of purchase apa itu? Apa ya, kayak display itu Pak. Enggak, pakai bahasa Indonesianya berarti apa? Point of purchase. Oh, nilai jual. Ya. Ya. Point of purchase itu adalah atau POP ya. Itu adalah sebuah cara untuk mendisplay sebuah barang atau jasa supaya dia itu menghasilkan sebuah pusat perhatian atau empasis. Maksudnya kayak gimana nih? Maksudnya gini. Coba lihat di layar Anda yang atas ya. Ada banyak sekali jus di sana tuh. Jusnya banyak banget tuh. Nah, bagaimana produk Anda bisa bersaing dengan barang yang sebegitu banyaknya? Nah, makanya supaya bisa bersaing, Anda buat kemasan khusus namanya POP. Anda display secara khusus. Kemarin saya coba ke salah satu stasioneri yang ada di Sekaran gitu ya, mau beli sesuatu. Ada banyak bolpen di situ, ada mereknya, ada macam label Boxy, terus kemudian ada mereknya Staedtler lah, terus kemudian ada mereknya Luna, ada merek macam-macam lah gitu ya. Terus kami mencari Faber-Castell, ternyata nggak ada tuh di rak umumnya ya. Saya cari ketika mendekati ke kasir, ternyata Faber-Castell punya rak khusus di dekatnya kasir. Nah, itu yang disebut sebagai point of purchase. Atau ketika Anda ke Alfamart atau ke Indomaret, ternyata di depan kasir itu ada lampu menyala-nyala gitu ya, rokok tertentu ya. Nah, itu point of purchase, sehingga perhatian Anda bisa ke arah situ. Nah, ketika produk dikasih di point of purchase, Anda tidak terlalu memikirkan pesaing ya. Tapi ketika ditempelkan di supermarket yang begitu banyak, maka Anda harus memiliki ciri khas, baik dari segi warna maupun dari segi konsistensi identitas visual. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh yang dibuat oleh mahasiswa tahun 2016 ya. Oh, lama banget, 2016, 5 tahun yang lalu. Masih kurang bagus. Nanti saya tunjukkan yang mahasiswa yang semester 2 tahun yang lalu ya. Dia masih membuat kayak gini, sugus ya. Kemasannya masih sederhana sekali ya. Hujan stroberi. Kemudian ini ada yang kemasan apa itu namanya? Ini rata-rata sudah lulus semua ini mahasiswanya ya. Ada kemasan aksesoris, ada cangkir bar masih cuma nempel apa itu namanya logo saja. Kemudian ada madu rasa yang ya masih sangat sederhana lah ya.
Ya memang sudah seperti madu rasa beneran tapi masih sederhana. Kemudian ada teh Gunung Satria, bentuknya seperti itu, bawahnya ada bukaannya, Anda nggak perlu membuat seperti itu ya, itu yang sistem mekanik. Kemudian ada Tongji juga sama, sangat sederhana. Red Velvet Etude ini untuk apa itu namanya, dia itu lip gloss ya, itu juga masih sederhana. Nah, ini kereta api juga sama, kopi malah bikin mata ngantuk ya, nggak tahu kenapa. Terus kemudian Rosella, ini bagus, ada tekstur dan sebagainya. Pepsodent, ya masih waktu itu masih replikasi ya, karena desain kemasan waktu itu ceritanya seperti ini. Di tahun 2014 ke bawah, angkatan 2014 ke bawah, itu nggak ada yang namanya mata kuliah desain kemasan. Desain kemasan hanya untuk anak D3. Sementara desain kemasan itu jadi sub materi di desain identitas visual. Nah, tapi seiring perkembangan zaman ya, banyak sekali desainer kemasan itu diminta dari anak S1. Akhirnya dimunculkanlah mata kuliah desain kemasan mulai 2015. Nah, 2015, mulai 2016 ya. Jadi di 2016 baru ada tuh anak S1 buat desain kemasan. Kemudian generasi berikutnya sudah mulai ada perkembangan, generasi berikutnya ada perkembangan. Sampai sekarang bagus-bagus kalau desain kemasannya ya. Kalau dulu masih seperti ini, masih ya ilustrasinya sederhana, terus kemudian logo ditempel dan sebagainya. Tapi ada tapinya nih. Mahasiswa dulu, karena masih offline ya, kalau sudah selesai mata kuliah ini, mata kuliah desain kemasan, itu mereka menggelar pameran. Jadi pameran desain kemasan. Pamerannya bisa di Galeri P9 gitu ya, ada pameran desain kemasan, dan mereka mengundang stakeholder, siapa saja yang diundang, misalkan dinas, koperasi dan UMKM, pelaku-pelaku industri diundang tuh pakai surat undangan. Dan ada beberapa yang datang, ada yang nggak datang. Tapi yang datang ini nanti akan mengapresiasi, bahkan tanda kutip itu membeli kemasan yang dipamerkan untuk dipakai di UMKM-nya. Nah ini kan menarik ya. Nah kalau Anda nanti misalkan nih ya, dalam waktu ke depan itu Anda sudah boleh masuk lagi. Sementara ini kan masih mata kuliah tertentu yang sudah boleh masuk ya. Saya hanya mengajar 2 SKS saja yang boleh masuk di kelas tatap muka. Sementara sisanya masih masih online ya. Nah itu kalau misalkan Anda nanti berminat, Anda boleh menyelenggarakan pameran. Pameran virtual pun boleh gitu ya. Jadi pameran virtual desain kemasan. Wah keren tuh. Anda undang stakeholder, nanti saya bantu siapa saja yang bisa diundang. Nah, terus kemudian nanti di display, dan kalau itu menarik, itu nanti menunjukkan eksistensi Anda, keberadaan Anda. Jadi Anda berkarya dan Anda ada gitu ya. Tapi kalau Anda berkarya, Anda diam ya, saat ini Anda tidak ada. Ini contoh-contoh kemasannya masih kurang bagus ya, ya. Ini ada masih dihilangkan. Nah, saya akan coba share yang lalu, yang tadi itu dia jauh lebih berani dan lebih tergarap ya dibandingkan dengan yang sekarang. Sudah terlihat di layar Anda? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, ini contoh-contohnya yang generasi lebih baru ya, 2 tahun yang lalu. Nah, ini membuat Sari Ayu lipstick. Nah, sekarang sudah berani menambahkan ilustrasi. Ya, meskipun masih banyak celah nih ya, masih banyak cacat produksi print-printan yang tergores. Kemudian teks yang begitu berjibun di sini ya, kirinya wah teksnya benar-benar banyak. Masih kurang, tapi ya lebih baik. Terus kemudian ini ada yang menggunakan ilustrasi. Nah, ini gunungnya terpotong ya. Tapi coba lihat fotografi desainnya. Wah, fotografi desainnya bagus nih. Smooth warnanya, terus pengaturan bayangannya juga bagus. Kemudian di situ dikasih tekstur bayangan daun-daun ya, tapi tanpa mengganggu elemen desain yang sesungguhnya. Nah, ini coba lihat membuat plosa. Dia memang mainan vektor, tapi vektornya tergarap dengan rapi, dengan baik gitu ya, membuat tanaman-tanaman seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini plosanya. Coba lihat tekuannya. Ini kecil banget loh. Ini hanya 1 cm kali 1 cm kali 7 cm ya, kecil sekali. Tapi hasilnya cukup bagus, ilustrasi vektornya bagus, kemudian tekuannya pun sangat presisi, Anda perhatikan tuh.
kayak mesin, kayak beneran. Lalu ada Safecare, ya masih kurang bagus ya, dia hanya menempel apa itu namanya siluet dari bukit. Nah, ketika jadi seperti ini, ya memang sudah terlihat standar seperti Safecare beneran, hanya saja bisa dieksplor lebih lanjut lagi ya, lebih jauh lagi. Untuk yang belakang juga cukup bagus, masih terbaca teksnya meskipun kecil. Kemudian ada yang nggak bagus ini, Formula 44, ya masih susah untuk menangani gradasi. Ini kalau saya strawberry ini akan saya jadikan warna putih, agak sedikit transparan biar jadi tekstur yang bagus. Terus kemudian saya tidak akan menjatuhkan warna merah karena di sini ada strawberry yang warnanya merah. Ya, tutup merah, gradasi merah ke biru. Nah, kalau saya pasti akan seperti itu. Kemudian ada yang males seperti ini, hanya nempel apa itu namanya teks saja. Nah, hasilnya seperti ini. Ketika saya tanya itu kenapa hanya menempelkan teks, ya ini namanya vape memang seperti ini Pak, stylenya. Ya, jangan cari vape kalau begitu ya. Ya kalau stylenya hanya menempelkan teks saja atau menempelkan logo saja, ya nggak bagus untuk kemasan. Karena Anda dita untuk mengelola konten yang lebih kompleks. Ini juga sama, ini dikritik cap kapak ini, kenapa? Karena sama persis sama yang namanya aslinya ya. Aslinya sama ini, cuma dia membuat ulang saja. Nah kalau membuat ulang ya nggak perlu desain kemasan ya. Tinggal replika saja. Jadi nggak boleh replika 100% itu nggak boleh. Maksud saya referensi itu ya Anda lihat referensinya, Anda pahami, Anda tiru. Tapi bukan 100% ya, Anda tiru dengan konteks desain Anda sendiri. Kemudian ada Kodomo di sini bagus, ada ilustrasi nih kayak Mbak kemarin di sini kan ada Mbak yang menggunakan ilustrasi. Nah, ini juga menggunakan ilustrasi ya cukup bagus. Meskipun untuk Mbaknya ini kelihatan seperti sakit gigi ekspresinya, padahal dia mau menunjukkan senyum ya. Tapi kelihatan seperti sakit gigi. Tapi secara keseluruhan bagus tuh effortnya. Berikutnya ada Kapur Ajaib, ini kurang bagus karena dia hanya menempelkan gambar kecoa dan teks saja. Kemudian ada Feril. Nah, ini mau gimana lagi ya? Kemasannya sih sudah profesional sekali, sudah jadi kemasan seperti kemasan obat yang sesungguhnya gitu. Hanya saja kalau di ranah desain kemasan yang seperti ini terlalu minimalis ya. Nah, minimalis itu artinya ya aspek visualnya sangat minim. Nah, apa ini salah? Enggak salah. Ini sangat profesional kalau menurut ranah industri ya. Sudah teksnya bagus, hasil tekuannya bagus, kemudian komposisinya bagus, hanya saja terlalu minimalis kalau untuk desain kemasan. Ini plosa yang berikutnya, ada ilustrasi juga di sana, ada tekstur juga. Nah, coba lihat plosa yang ini ada fotografi desainnya masuk, fotografi desainnya main banget ya. Ada bunga-bunga yang ditampilkan di sana. Nah, ini asik nih. Jadi nggak asal fotografinya. Berikutnya ada Fresh Care, ini kurang bagus, ini dari dulu mahasiswanya kurang semangat nih. Kemudian ada Telon Oil, ini juga kurang semangat. Kemudian ada minyak kutus-kutus, ya rencananya bagus ya, tapi banyak elemen yang terlalu mepet dengan tepian, dengan die cut. Harusnya di save area ya. Ini kalau dilaminasi doff hasilnya pasti lebih bagus. Ada Cremitin yang warnanya juga sangat cantik, diilustrasikan juga dengan cukup bagus ya untuk produk wanita. Berikutnya ada Fresh, ya masih sederhana, masih bisa lebih banyak diimprove. Berikutnya ada Stay Matte, lip gloss juga, ini juga bisa lebih eksploratif ya. Tapi yang seperti ini ya sudah betul, karena apa? Karena dia itu kemasannya aslinya juga mirip-mirip ini gitu. Anda eksplorasinya jadi tidak bisa bebas ya. Kemudian di sini ada yang kurang bagus, ini yang Vesper kayak gini, ini nggak bagus banget. Kemudian di sini ada Protect, ini juga kurang bagus. Ada Pepsodent Charcoal, ya ini sudah baik dari sisi fotografi dan dari sisi eksekusi final, tapi karena dia masih terikat banget sama yang namanya desain Pepsodent lama. Ya, jadi kalau Anda meredesain produk yang sudah terkenal itu
Sulit banget kalau Anda ingin terlepas dari desain-desain lama. Sebenarnya Anda boleh saja mendesain menjadi lebih eksploratif gitu ya. Tapi dalam kasus ini tidak berani yang bersangkutan. Desainnya bagus, fotografi desainnya bagus, hasil akhirnya bagus, hanya saja dia tidak berani lepas dari pakem yang sudah ada oleh Pepsodent. Berikutnya ini ada Ferril yang berikutnya, ya kurang bagus nih, bagusan yang tadi. Kemudian ada Oreo, hasil cetaknya gede, ini dibawa di kelas waktu itu gede banget. Ada glue stick, kurang bagus finishingnya. Ada Nivea, ini juga nggak seberapa bagus. Ada Shangri-La, ini bagus. Sama fotografi desainnya juga sangat bagus. Pixie, biasa, kurang bagus. Terus kemudian di sini ada Wardah, ini juga kurang bagus ya, terlalu kekanak-kanakan untuk produk dewasa. Berikutnya ada Pour Away, MS Glow. Ini sama seperti Ferril yang obat tadi, minimalis, putih, standar khas obat-obatan. Apakah salah? Tidak salah, tapi minimalis di kelas ini lebih baik dihindari. Ada Safe Care, kemudian ada rombongan sebelahnya ya. Kinder, ini menggunakan ilustrasi, ada warna, ada macam-macam. Punyanya Zunalia ini bagus nih. Jadi karena keunggulannya di ilustrasi, maka dia buat. Dan Anda coba lihat tekuannya juga sangat presisi, sangat tajam, tidak ada celah ya. Terus kemudian ada Krishna Sudatama membuat sesuatu yang kecil sekali, True Black Ines. Cukup presisi sebenarnya untuk ukurannya yang sangat kecil. Ini 1 cm x 1 cm x 8 cm. Kecil banget. Kemudian di sini ada Milady Ajaib. Nah, dia membuat 4 varian. Jadinya kayak monster gitu ya, dibuka ya cukup bagus. Yang lain ngumpulkan 1, dia ngumpulkan 4. Ya, ini rombelnya kompetitif sekali ya. Kemudian ada Nexstar, ini juga standar Nexstar ya, belum berani lepas dari Nexstar aslinya. Kemudian ada dental kit untuk hotel. Nah ini saya kritik nih, ini nggak bagus. Kenapa? Dia hanya nempel logo saja, nggak ada kreasi-kreasi lain ya. Dia hanya nempel seperti logo di atas nempel logo di atas kemasan. Akhirnya ya nggak bagus. Ada Ovale, kurang bagus. Terus kemudian ada sesuatu yang cakep nih, punyanya Larasati, Paris Cat Perfume, bagus banget ilustrasinya. Kemudian ketika diterapkan, ketika disambung dia menjadi bentuk yang unik gitu ya. Ini bagus banget. Fotografi desainnya pun juga sangat reasonable ya. Ditambah elemen bunga yang warnanya merah karena elemen kemasannya ada hijaunya, diimbangi gitu ya. Ada balance di sana. Kalau Anda sering nonton MasterChef biasanya ya, nah itu ada. Kalau jangan yang Indonesia terlalu drama ya, yang Australia lah ya. Yang Australia nggak ada dramanya, jadi ada keseimbangan setiap makanan itu. Desain juga sama, ada keseimbangan. Jadi ada bunga itu warnanya merah sedikit untuk mengimbangi warna hijau dari kemasan itu. Sangat baik. Berikutnya ada Delicate, ini dalam dan luarnya didesain gitu ya, jadi yang luar hanya nempel logo, tapi di dalam ada gambar semangkanya. Ya, itu kalau dibuka warnanya merah. Berikutnya ada Oreo, desainnya tangan seperti itu. Ini saya kritik ini ya, karena ternyata desain ini template 100% ya. Template 100% itu artinya dia nggak membuat sendiri. Jadi dia sudah download, kemudian cuma brand Oreo-nya saja yang diganti. Berikutnya ada Kalpanak, ini seperti Vanil tadi, standar kemasan obat, tapi tidak melatih Anda untuk mengelola komposisi yang lebih rumit. Kemudian di sini ada Vitabumin, kurang bagus Vitabumin ini karena dia belum paham bagaimana cara membuat curve yang baik ya. Jadi lengkungannya itu seperti madu, ikan gabus, temulawak itu lengkungannya sangat buruk. Terus kemudian membuat struktur kemasannya juga kurang baik. Ya, ini yang bersangkutan memang tidak seberapa bisa didesain. Kemudian ada masker, eksekusi finalnya sangat bagus ya. Terus kemudian
fotonya juga sangat bagus. Ada Emina, ini terlalu monokrom, bisa lebih bagus. Terus kemudian gambar pitch-nya juga berkonotasi negatif, jadi bisa diolah supaya menjadi lebih positif ya. Berikutnya ada Pixie Counseling. Ya, konseling ini dia membuat 4 jenis. Nah, kemasan yang lain mengumpulkan satu-satu, tadi yang mie ada 4, ini dia juga mengumpulkan 4 dengan varian warna yang berbeda. Kemudian ada masker bambu, ada Pixie lip gloss, ini juga mengumpulkan 4. Jadi ada 4 varian gitu ya, ilustrasinya beda-beda. Berikutnya ada Una strawberry cheesecake vape ya, ada nikotin. Ada warnanya merah, komposisinya juga berani. Berikutnya ada Ayla. Nah, ini yang saya maksud tadi, itu tangannya sama dengan tangannya Oreo tadi. Ya, karena dalam tanda kutip dapat referensi yang sama. Kemudian ada sampo metal. Khasnya sampo metal seperti ini, dia belum berani lari dari aslinya. Dan terima kasih, selesai. Nah, itu adalah desain kemasan yang talkbox yang akan menjadi tugas Anda minggu depan. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada yang bertanya? Mbak Saya mau Fatia? tanya, Pak, Silakan Mbak Fatia. gimana kan kemasan itu saya dikasih tahu katanya buat ngurangin pas dilipatnya itu buat ngurangin lukanya kan dilaminasi. Nah, kita gimana cara taunya laminasi doff atau laminasi gloss yang bagus, atau maksudnya di antara doff sama gloss itu yang bagus gimana buat kemasan kita gitu kan? Iya, Ada kemasan yang nggak bagus kalau dikasih gloss, tapi ada yang bagus dikasih doff, itu gimana ya Pak cara bedain dan cara Itu saya sudah jawab di rombel ini atau rombel sebelah ya, berarti di rombel sebelah itu saya jawabnya ya. Oke, baik, gini. Kapan menggunakan gloss, kapan menggunakan doff ya? Gloss atau doff itu memberikan efek yang berbeda, Mbak. Kalau gloss itu efeknya memantulkan cahaya, kalau doff itu menyerap cahaya. Ya, memantulkannya itu ke arah lain sehingga dia itu seolah-olah menyerap cahaya, padahal ya bukan menyerap cahaya tapi memantulkan ke arah yang lain. Jadi permukaannya itu berbeda. Jadi kalau Anda buka pakai mikroskop gitu ya, kalau yang gloss itu kayak cermin, mantulnya ke depan. Jadi mantul cahaya itu mantul secara tegak lurus. Tapi kalau doff dia itu bertekstur, kalau dilihat dari kaca pembesar ya, atau dari mikroskop ya, dia itu bertekstur, yang tekstur ini menyebabkan cahaya itu mantulnya nggak secara tegak lurus, tapi mantul ke arah yang berbeda-beda sehingga dia itu tidak mengkilat. Akhirnya seolah-olah dia menyerap cahaya. Nah, konsep itu yang harus dipahami. Satunya mengkilat, satunya nggak mengkilat. Nah, sekarang tergantung desainnya. Saya mau mendesain apa? Desain saya itu pengen tampilnya itu mengkilat atau pengen tampilnya nggak mengkilat. Contoh yang kucing Paris tadi ya, ilustrasinya bagus, warnanya cerah. Ini kalau warnanya saya matikan dengan doff, pasti jelek. Sehingga warnanya harus saya improve supaya lebih bagus lagi, yaitu dengan mengkilatkan menggunakan UV atau gloss. Maka ketika dilapisi itu warnanya memantul sehingga menjadi lebih kuat. Ferril yang putih tadi itu juga sama. Putih lebih kuat. Tapi bagaimana dengan minyak kutus-kutus tadi itu ya? Hitam, kemudian ada aksen emas sedikit di sekelilingnya. Nah, kalau saya kasih gloss, dia akan berkilau ya, mengkilat. Warna emasnya sama warna hitamnya akan dalam tanda kutip saling bersaing. Tapi kalau saya kasih warna doff, maka kemungkinan besar warna emasnya bisa lebih terekspos dibandingkan dengan warna hitamnya. Nah, dengan cara itu, maka tulisan kutus-kutusnya, ornamen emasnya, maka akan lebih terekspos apabila menggunakan warna doff, karena hitamnya menjadi lebih redup. Nah, pemilihan antara doff dan UV ini tadi, Anda sesuaikan dengan desain Anda. Kalau desain Anda itu Anda ingin mengekspos warnanya, meningkatkan warnanya, maka Anda bisa menggunakan warna UV atau glossy. Tapi kalau Anda ingin menekan warnanya, mengekspos satu bagian tertentu, menghasilkan kesan elegan. Kesan elegan itu ya misalkan hitam, ada kasih emas sedikit, itu nanti jadi elegan. Tapi kalau emasnya kebanyakan, jadi nggak elegan lagi, jadi murahan. Ini contoh sederhana gitu ya. Misalkan ada mbak-mbak
pakai pakaian misalkan. Nah, kalau pakaian itu aksesorisnya kebanyakan, maka malah kelihatan deso. Deso itu seolah-olah seperti orang desa gitu ya. Tapi kalau aksesorisnya tidak berlebihan tapi tepat, bajunya mungkin tidak mencolok, mungkin akan terlihat menjadi lebih elegan. Oh, bajunya mencolok nih, warnanya merah. Oke, warnanya merah. Lebih mencolok lagi, high heels berkilat. Kasih mencolok lagi, lehernya dikasih kalung yang ada kiloannya. Dia jadi mencolok semua. Itu seperti desain yang warnanya cerah, kemudian dilaminasi gloss, mencolok semua. Nggak masalah ketika target Anda memang itu. Itu Mbak Fatia ya. Jadi tergantung bentuk Anda yang Anda inginkan apa. Warnanya seperti apa. Mau warna mencolok atau warna biasa. iPhone misalkan ya, Oculus. Dia ingin menunjukkan warna yang elegan. Maka kemasannya itu rata-rata selalu hitam dilaminasi doff. Supaya apa? Warnanya redup. Dia itu nggak mengkilat gitu ya. Kalau plastik mengkilat kan kesannya itu murahan. Maka dia membuat warna yang doff, warna yang menyerap cahaya. Sehingga ketika kemasannya itu datang ke rumah Anda itu seolah-olah, wah halus nih, barang mahal nih. Gitu. Kesan itu muncul. Tapi kesan itu juga bisa Anda balik menjadi barang yang sifatnya itu elegan tapi dengan warna cerah semuanya. Kayak tadi tuh wanita pakai baju merah, pakai high heels, pakai kalung berlian yang mengkilau, turunnya dari mobil Ferrari warna merah. Wah, itu kan mewah sekali gitu ya. Oke. Makanya kayak Mbak Zainun ini ya, wah jangan salah nih saya berarti ya. Mbak Zainun ini bajunya merahnya kurang merah, Mbak. Terus kemudian jangan diekspos Anda yang kelelahan bersandar gitu, tapi Anda bisa mengekspos pose yang lain gitu ya, pose duduk kemudian atau pose elegan atau mungkin selfie di mobil gitu ya untuk menunjukkan kemewahan itu. Tapi ingat, semakin mewah, laki-laki yang mendekati juga hanya laki-laki tertentu saja. Gitu ya. Nah, ini perbedaan antara glossy sama doff. Ada lagi yang bertanya? Semoga Baik, bisa Pak. menjawab. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang bertanya? Oke, biar menarik perhatian ya. Kalau yang tugas ketiga ini, ya karena tugas ketiga, nanti yang tugas keempat ya. Mites itu berarti pertama, kedua, ketiga ya. Tugas keempat berarti ya. Tugas keempat ini nanti pemenangnya yang terbaik akan mendapatkan buku saya versi cetak gitu deh. Nanti diambil di kampus kalau sudah di kampus. Satu desainer terbaik akan mendapatkan buku cetak. Bukunya boleh laboratorium virtual, boleh membuat game edukasi, boleh membuat bermacam-macam game Android, boleh membuat game HTML5 ya. Bebas. Nanti Anda silahkan ambil di B9 nanti ya, ketika sudah masuk. Yang terbaik. Nanti saya diingatkan. Ada yang bertanya lagi? Oke, kalau tidak ada, berarti tugas briefnya nanti saya letakkan di WA Group ya. Demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin sudah lemes juga, sudah 2:30. Jangankan kok Anda yang lemes